Ada satu quotes yang mengatakan bahwa mungkin dosa kita itu bukan zina, bukan riba, bukan judi, tapi dosa kita itu adalah ketika merasa diri kita lebih mulia dari orang lain. Ya, ini sih sifatnya iblis dan harus kita jauhi. Karena kata Nabi, salah satu sifat sombong itu adalah ghamtun nas, merendahkan manusia. Jadi kalau engkau merendahkan manusia, hakikatnya engkau sedang mewarisi sifatnya iblis. Kalau ada hubungannya kebahagiaan manusia dalam kekayaan, ada hubungannya dengan kekayaan, berarti Allah nggak adil. Ternyata Allah untuk membahagiakan orang miskin, Allah tak perlu bagi orang miskin harta. Maknanya Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi harta, dan Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Jadi jangan dipikir orang kaya itu bahagia, jangan disangka orang miskin itu sengsara, belum tentu. Dan Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja, dan Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Orang beriman itu apapun suasana keadaan yang Allah beri kepada dia sebuah kebaikan. Ketika Allah beri dia kekayaan, dia bersyukur, dia memuji-muji Allah, maka itu adalah memuliakan dia. Ketika Allah berikan kemiskinan, dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah, dan itu menggugurkan dosanya dia. Bahkan orang miskin yang bersabar, kata Nabi SAW, akan Allah masukkan ke surga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Kemudian yang keempat, karena kita tahu bahwa hidup ini singkat dan pendek, maka berusahalah menghindari dosa-dosa. Karena kita tidak tahu apakah kita sempat bertobat atau tidak. Kita tidak tahu pulang dari sini apakah kita masih sampai ke rumah kita atau tidak. Dan kematian tidak pernah memberitahu kita. Berapa banyak orang yang pagi hari sedang fit, sehat, tapi malam sudah diumumkan meninggal dunia. Berapa banyak orang yang sedang olahraga malam, tetapi subuh sudah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah ajal datang. Allah berfirman, wa likulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita semua punya ajal, dan kalau ajal itu sudah datang, kita pasti mati. Dan kalau kematian itu datang, kita tidak bisa maju walaupun sesaat, dan kita pun juga tak bisa mundur walaupun sesaat. Oleh karena itu, perbanyak kita merenung akan dosa-dosa kita. Hindari dosa-dosa walau sekecil apapun. Apalagi berbuat maksiat. Boleh jadi ketika sedang bermaksiat itu, lalu ajal kita datang. Berapa banyak orang meninggal sedang berzina. Berapa banyak orang meninggal sedang makan haram, sedang melakukan perjudian. Berdoa kita kepada Allah, semoga mati kita nanti husnul khotimah. Kalau kamu mau bahagia, mau selamat dunia akhirat, siapkan 3 kata Nabi. Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Tapi kalau kita tidak syukur, kufur, kurang, nggak pernah bersyukur. Yang kedua, lisanan dzakira, lidahnya selalu berzikir, alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah. Kalau hati bersyukur, mulut pasti berzikir. Yang ketiga, zaujatan solihah, istri yang solihah. Kalau dapat 3-tiganya, indahnya dunia. Hati kupur, mulut nggak pernah berzikir, sumpah serapah, caci maki, ngamuk, ribah, namimah, adu domba. Hati nggak pernah bersyukur, mulut nggak pernah berzikir, istri mak lampir. Komplitlah penderitaan. Nah, mudah-mudahan adik-adik yang muda-muda ini diberikan Allah istri yang solihah. Yang bilang amin yang muda-muda aja. Yang udah dapat, insya Allah sudah solihah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan, perang Khandaq terjadi di bulan Ramadan, mengingatkan kepada kita bahwa kekuatan sejatinya tidak datang dari makan dan minum, tapi kekuatan datang dari takwa kepada Allah. Justru peperangan banyak terjadi di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan negara tercinta kita Indonesia terjadi di bulan Ramadan. Maka sedikitlah merenung, bukankah 11 bulan lamanya kita telah lalai? Kaki kita jarang sekali lelah untuk beribadah, mata kita jarang sekali begadang untuk beribadah, lisan kita jarang sekali basah untuk menyebut kalam-kalam dan firman-Nya.
Maka inilah saatnya kita melelahkan dan melatihkan anggota fisik kita yang Allah titipkan kepada kita untuk beribadah. Demi Allah, malam-malam Ramadan hanyalah malam-malam bilangan yang mudah berlalu dan berganti. Allah abadikan dengan ungkapan ayyamam ma'dudat. Dia adalah hari-hari yang berbilang. Jumlah Ramadan hanya 4 pekan saja. 30 atau 29 hari akan segera berlalu. Kalaulah kita tidak capekkan dan letihkan, maka iming-iminglah bagi tubuh kita, wahai tubuh, siap-siaplah berlah letih demi malam-malam yang panjang, demi hari-hari yang panjang kita lalui dengan menahan kantuk, dengan banyak berzikir, menjadikan qiyamul lail sebagai sebuah kebiasaan dan habit bersama imam salat berjamaah dalam qiyamul lail salat tarawih. Ada seorang ulama tabi'in yang bernama Amr bin Qais. Ketika mau masuk bulan Ramadan, maka ia menutup toko dan menghabiskan waktunya bersama Al-Quran. Juga ulama yang bernama Sufyan As-Sawri, ketika masuk bulan Ramadan, beliau menutup kajiannya, menutup majlisnya, dan menghabiskan waktunya bersama Al-Quran dengan murid-muridnya. Imam Asy-Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Berarti Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam waktu 1 hari. Juga tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair yang menghatamkan Al-Quran 60 kali. Imam Waqi, gurunya Imam Asy-Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari 1 kali menghatamkan Al-Quran dan ditambah 10 juz. Juga Imam Al-Bukhari, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 40 kali hatam. Harta yang kau makan ujung-ujungnya jadi kotoran, yang kau pakai kau kenakan ujung-ujungnya jadi rongsokan, jadi rombengan, yang kau simpan kau tabung ujung-ujungnya jadi warisan, jadi rebutan, jadi pertengkaran. Tapi yang kau sedekahkan itulah yang sesungguhnya kekayaan yang menjadi milikmu selamanya hingga ke surga. Keistimewaan Ramadan itu bisa dilihat dari huruf-huruf yang merangkai kata Ramadan. Ramadan dalam bahasa Arab ditulis dalam 5 huruf: Ra, Mim, Dot, Alif, Nun. Kata para ulama, masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan mencerminkan keistimewaan bulan Ramadan. Huruf yang pertama apa? Ra. Apa artinya? Ramadan bulan penuh rahmat. Allah sedang sayang-sayangnya kepada kita di bulan suci Ramadan. Apa buktinya? Setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Ketika masuk bulan Ramadan, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Ketika masuk Ramadan, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Kalau hadirin ingin menghadirkan amal terbaik, maka hadirkan di bulan Ramadan. Karena setiap amalnya mengantarkan kebaikan yang potensi pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Huruf yang kedua, Mim. Apa artinya? Maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Setiap amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu berpotensi menghapuskan dosa kita. Huruf ketiga apa? Dhot. Apa artinya? Domanah. Apa itu domanah? Jaminan. Allah jaminkan seseorang yang bertemu Ramadan dengan apa? Surga. Ada satu pintu surga yang Allah khususkan untuk orang yang ahli puasa. Salah satunya di bulan Ramadan. Apa nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Huruf keempat, Alif. Apa artinya? Itqum minan nar. Allah membebaskan kita dari siksa api neraka. Dan huruf yang kelima, Nun. Artinya nikmat. Allah berikan banyak nikmat kepada kita di bulan Ramadan. Yang bisnis biasanya omsetnya meningkat ketika Ramadan. Yang luar biasa, nikmatnya Ramadan bukan hanya dirasakan oleh orang yang beragama Islam saja, tapi saudara kita yang berbeda agama dengan kita pun merasakan nikmatnya Ramadan. Baiknya kita tahu dulu keutamaan bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi nanti, agar kita bersungguh-sungguh dalam menjumpainya. Pertama, kita sudah bahas tadi, bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya disuruh banyak baca Quran.
dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas, dan seterusnya. Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkannya Al-Quran. Al-Quran untuk apa? Hudan linnas, dia menjadi petunjuk bagi setiap manusia. Yang kedua, keutamaan dari bulan suci Ramadan, syaitan dia belenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Apa kata Rasulullah? Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Salah satu maknanya adalah, makna yang berarti pintu surga dibuka artinya Allah memudahkan kita untuk berbuat kebaikan. Mudah kita untuk berbuat kebaikan, itu lebih mudah di bulan suci Ramadan, dan Allah membuat kita lebih sulit untuk melakukan maksiat. Yang dimaksud dengan pintu-pintu neraka ditutup, Allah membuat kita lebih sulit untuk melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Itu keutamaan bulan suci Ramadan yang kedua. Dan yang ketiga, seperti yang kita tahu, bulan suci Ramadan keutamaannya adalah dia memiliki malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Teman-teman lihat dalam surah Al-Qadar ayat 1-3, itu biasanya nanti akan ceramah-ceramah oleh para dai dan daiyah nanti seperti di 10 malam terakhir ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi kalau bilang Lailatul Qadar, jangan lagi malam Lailatul Qadar ya teman-teman ya. Ntar malam-malam Qadar jadinya. Kebiasaan kita tuh. Langsung saja Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi bulan suci Ramadan di dalamnya kita tahu ada bulan-bulan yang ada hari-hari yang istimewa, yang penuh dengan keberkahan. Dan yang keempat, ini penting, sangat penting. Bulan suci Ramadan itu adalah salah satu waktu yang dikabulkannya doa. Jadi banyak doa sepanjang teman-teman puasa, itu doa banyak teman-teman sekalian. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan suci Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Belum tentu Ramadan ini akan datang lagi. Tahun akan datang insya Allah Ramadan masih ada, tapi kita belum tentu ada. Siapa yang menjamin bahwa kita masih hidup di Ramadan akan datang? Siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan faqad hurim, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan yang lain. Kalau di Ramadan saja badannya tidak sholat, kalau di Ramadan saja hartanya tidak keluar, kalau di Ramadan saja lidahnya tidak berzikir, kalau di Ramadan saja hatinya tidak sabar, tidak ikhlas, tidak ridha, apalagi di luar Ramadan. Bersyukur kepada Allah karena nikmat yang besar kita dihidupkan di dalam bulan Ramadan. Coba deh renungkan dan amalkan 10 adab istri kepada suami agar kalian bisa menjadi seorang istri yang dicintai Allah, dicintai Rasul, dan dicintai suami. Yang pertama, tidak banyak mendebat. Yang kedua, diam ketika suami berbicara. Yang ketiga, selalu merasa malu. Yang keempat, taat pada perintah suami. Yang kelima, menjaga kehormatan suami saat suaminya pergi jauh. Yang keenam, menjaga badan agar senantiasa wangi dan harum. Yang ketujuh, tidak berkhianat ketika menjaga harta suami. Dan kedelapan, berpakaian rapi ketika bersama suami. Kesembilan, qanaah, merasa cukup. Dan yang kesepuluh, menampilkan kasih sayang kepada suami. Pakar ruqyah internasional diantaranya namanya Syekh Abdul Salam Bali. Syekh Abdul Salam Bali, dia kalau mau ngeruqyah orang nggak perlu baca ayat kursi. Kalau ada orang kerasukan di sana, pas dia datang turun dari mobil, dia batuk aja, lari setan. Ayat kursinya sama. Ayat kursi yang dibaca Syekh Abdul Salam Bali dengan ayat kursi yang kita baca sama. Lalu yang beda itu apa? Ada kekuatan. Jadi yang penting itu bukan pistolnya, tapi man behind the gun. Bukan the gunnya, bukan the gun of kelapa muda, itu lain lagi. Bukan gunnya, bukan pistolnya, tapi orang yang memainkan pistol, yang memain itu. Makanya orang zaman dulu itu luar biasa. Suatu ketika adik perempuan dari Raja Baghdad Irak kerasukan setan. Oh, akhirnya dipanggillah Imam Ahmad bin Hambal. Hai Imam Ahmad bin Hambal, sudilah kiranya datang ke istana karena adik Sultan sedang kerasukan setan. Utusan datang menemui Imam Ahmad bin Hambal. Hai Imam Ahmad bin Hambal, sudikah datang ke istana untuk mengobati adik Sultan? Kata Imam Ahmad bin Hambal, aku sekarang sedang sibuk. Ulama zaman dulu tidak mau mengemis ke istana Tuan Raja.
Kalau kalian mau ada acara apa ini? Ini adik sultan kerasukan setan. Oke, start. Ambil kop, sendal terompah kayu tempat wudhu di hammam, di kamar mandi. Tapak kaki jangan nginjak lantai kamar mandi. Mungkin ada percikan najis. Itu membuat was-wasah setan berbisik dalam hati. Jangan-jangan tadi kena najis, jangan-jangan nanti kena najis, jangan-jangan tadi. Maka untuk menghindari itu pakai sendal terompah kayu. Ambil terompah kayu dari kamar mandi. Ya, nih. Untuk apa Imam? Bawa aja ke istana. Terompah kayu Imam Ahmad bin Ambal dibawa ke istana, diletakkan ke dekat adik sultan yang kerasukan setan. Tiba-tiba setannya kabur, sembuh. Setelah Imam Ahmad bin Ambal meninggal tahun 241 meninggal, lalu kemudian adik Sultan kumat lagi. Oh, dibawakan lagi sendalnya. Ini sendal Ahmad bin Ambal. Setannya malah ketawa. Kami bukan takut sama sendalnya, kami takut sama yang punya sendal. Dan kami tahu dia sekarang sudah meninggal dunia. Ternyata kalau orang soleh, sendalnya pun jangankan. Makanya kalau ada mobil-mobil, pejabat mobil, anak buahnya lari pontang-panting semua. Bapak datang, bapak. Padahal di dalam supirnya aja ketawa. Tapi begitu terdengar kabar orangnya sudah meninggal dunia, orang tidak lagi takut pada mobilnya, orang tidak lagi takut pada. Kenapa? Kekuatan iman Syekh Abdus Salam Bali, kekuatan iman Imam Ahmad bin Ambal yang luar biasa membuat jin setan ketakutan. Umar bin Khattab, masalaka Umar fajjan qattu. Kalau Umar lewat di suatu lembah, ini ada bukit, ini ada bukit, ini ada lembah. Kalau Umar lewat di suatu lembah, lamasa syaitanu fajjan ghaira fajjika. Setan akan lewat di lembah yang lain. Setan tidak berani melewati jalan yang dilewati Umar. Kenapa? Karena kekuatan Umar yang luar biasa. Jangan lagi minta sama jin, jangan minta sama setan, minta sama Allah. Kalau tidak sanggup minta sama Allah, cari orang yang dekat dengan Allah, minta dia. Ustaz Somad, tolong ruqyah anak kami. Mohon maaf, bukan bidang saya. Kalau mau ruqyah, ini nomor HP-nya, catat. Kenapa Ustaz nggak mau? Saya udah pernah berapa kali baca, jinnya nggak keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jinnya malah senyum. Masa setan ngusir setan? Tapi kita jangan putus asa walaupun dia mentertawakan kita. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tetap enggak keluar. Kamu sudah melanggar kode etik. Apa dia? Sesama setan dilarang saling mengusir. Loh. Tapi karena doa kepasrahan, tolonglah ya Allah. Ini malu di depan jamaah, masa LCM jinnya nggak keluar. Akhirnya jin, yuk cabut kita, kasihan kita. Akhirnya sembuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, berkat doa Ustadz anak kami sembuh, sekarang jinnya kabur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat ya, selamat. Besok malam jinnya datang. Aku kabur dari dia, mau ganggu kamu. Minta tolong kepada Allah. Idza sta'anta, kalau kau minta tolong, fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata, ketahuilah wahai anakku, ketahuilah wahai adikku, ketahuilah wahai saudaraku, annal ummah, andai semua orang berkumpul, lawi jitama'atil ummah, seandainya mereka berkumpul ala ayyafa'uka bisyai'in, mereka ingin mendatangkan manfaat, mereka ingin membelikan rumah besar, mereka ingin memberikan manfaat, lan yanfa'uka, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat illa bisyai'in qad kataballahu lak, melainkan itu sudah ditetapkan Allah untukmu. Jangan berharap pada manusia, jangan berharap kepada orang kaya, jangan berharap kepada penguasa, jangan berharap kepada siapapun.
berharaplah kepada Allah SWT. Berkumpul orang-orang kaya, berkumpul raja-raja, berkumpul penguasa-penguasa, ingin memberikan sesuatu kepadamu. Kalau tidak, kata Allah, tidak akan terjadi. Maka semua itu terjadi karena Allah. La haula wala quwata. Bersandarkah kita pada perasaan manusia? Ketika kita kaya dia suka, ketika tak ada dia hina. Masih percayakah kita pada manusia? Tak ada manusia yang dapat dipercaya illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak pernah kecewa dengan tatapan manusia, karena dia sama-sama manusia. Yang penting adalah pandangan Allah Subhanahu. Mengapa Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar? Karena Allah ingin agar kita meramaikan tiap-tiap malam Ramadan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai pada akhir malam tidak pernah sepi sunyi. Justru semakin berakhir ujung-ujung Ramadan, orang semakin ramai. Taharrau Lailatul Qadri, cari Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Oleh sebab itu menjelang akhir-akhir Ramadan 18, 19, 20 malam 21, siapkan pakaian, siapkan budget, siapkan segala yang perlu diperbaiki. Lalu kemudian pergilah ke masjid, tidak kembali. Nabi SAW masuk ke dalam masjid beriktikaf. Kalau sudah 10 terakhir Ramadan, aiqaza ahlahu, dia bangunkan keluarganya di tengah malam, bangun, bangkit, beribadah. Lalu kemudian menikmati munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa merindukan dan mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah.